Selamat datang kembali di podcast Biar Lega dan Anda sudah menghabiskan 25 detik mendengar saya mengunyah. Podcast Biar Lega ini adalah podcast saya Gilang Baskara yang ngomongin apapun yang ada di otak saya biar lega. Ini untuk episode 11 Maret 2021 yang sekarang udah hari Jumat. Udah tanggal 12 ya biasa. Gimana kabar kehidupan pandemi? Apakah membaik? Maksudnya kehidupan kalian di masa pandemi ini yang belum kelar juga, apakah membaik, apakah masih sehat? Saya harap masih sehat ya, dan gua harap nggak ada yang kena lagi, mau corona lama, corona baru, kayak ada long covid, ada apa. Karena juga kalau Anda baru kena sekarang udah kelewatan ya masanya, udah nggak ngetren. Harusnya kemarin gue Desember kena, masih lah, udah di ujung keramaian, tapi masih pas lah. Ngomong apa minggu ini ya? Ini jam 12 malam lewat 11 menit. Jadi hari Jumat baru 11 menit, tapi gua lapar. Semalam makan, nggak malam sih, kayak makan jam 6 sore gitu, jam setengah 6 sore, akhirnya sekarang jadi lapar lagi. Emang biasanya padahal kan kalau di US gitu kita lihat jam dinner mereka tuh kan jam 6 sore ya. Nggak bisa kita kalau jam 6 sore makan, masih lapar lagi malamnya. Tadi gue merasa, enggak lah, kayaknya nggak lapar lagi. Sekarang nih baru muncul. Tapi mau udah makan malam mau belum, kalau tengah malam mah emang suka-suka rasa lapar gitu ya. Yang lagi rame dibicarakan kemarin soal Manganang. Congrats kepada Aprilia Manganang sudah corrective surgery ya, jadi sudah fix sekarang jadi laki-laki, sudah kembali ke kelamin yang seharusnya katanya. Jadi katanya kalau yang ngikutin kasusnya, yang sepembacaan gue ya, katanya dia dari kecil tuh karena lahir di kampung ada kelainan, tidak pernah diperiksakan secara menyeluruh. Waktu dia masuk tim volley pun udah dites sama segala macam organisasi volley, udah fix dia adalah perempuan. Tapi ternyata setelah di TNI dicek lagi secara benar-benar sampai ke dalam-dalam semua, dites, ternyata dia sebenarnya aslinya adalah laki-laki yang memiliki kelainan, sehingga selama ini disangka perempuan. Dia menyangka dirinya perempuan kayak gitu, walaupun dia merasa dia laki-laki. Alah, pusing lah gue juga sebenarnya. Pasti bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan kan di otak orang-orang, kayak selama ini kok dia nggak sadar, apa selama ini nggak ada mens, kok dia nggak sadar, terus gimana kok waktu, kalau begitu berarti waktu pemeriksaan untuk jadi atlet volley kok gimana, kok bisa lolos apa, entahlah. Tapi yang pasti udah diakui, waktu volley udah diakui secara dunia kalau dia diperiksa, kalau dia perempuan, jadi ya udahlah, berarti udah fix. Yang kemarin tuh nggak melanggar gitu waktu dia masih main waktu dia masih main volley, harusnya nggak ngelanggar sih, ya nggak. Tapi gue baru selesai nonton Icarus di Netflix, itu tentang doping pemain-pemain Rusia di Olimpiade, bagaimana hasil tes doping tuh bisa dipalsukan. Lu mau udah di obat apapun, obat bagaimanapun, jadi karena pusat pemeriksaan doping dunia tuh yang paling terpercaya itu ada di Rusia. Nah, jadi di situ dimanipulasi datanya atlet-atlet Rusia. Jadi mau doping sebanyak apapun pasti akan dibilang bersih. Caranya ribet dah, lu nonton sendiri. Nah, terus gue jadi pikir kan, doping aja bisa dipalsuin, apalagi cuma jenis kelamin. Udahlah, gue gak mau sujon. Yang penting gue
congrats kepada Aprilia Manganang sudah akhirnya menemukan yang jati diri dia sebenarnya, sudah lega mungkin ya. Selama ini bingung gitu nih dia apa sebenarnya, yang mana yang bener. Aduh, bisa gitu ya. Terus yang lagi kepikiran juga tuh tentang yang guru di Perancis dipenggal kepalanya tahun lalu ya kalau nggak salah, dan ternyata itu dimulai dari hoax yang dilakukan oleh anak umur 13 tahun kalau nggak salah. Wow, gue baca beritanya gila sih lu. Ini menjadi bukti kalau betapa sekecil apapun hoax itu, kebohongan tuh bisa, efek dominonya tuh bisa kacau banget. Kayak kirain dia bakal cuma bohong ke bapaknya, ternyata bapaknya ngomong ke siapanya, lanjut ke siapa, akhirnya sampai jadi gurunya dibunuh, dipenggal kalau nggak salah sama ekstremis agamanya gitu. Bisa begitu gitu nyambungnya. Sampai kemarin sempat rame kan di Perancis. Terus ada boykot apalah, boykot lah, udah ada yang sampai buang-buang tas merek Perancis kan ke lantai. Ternyata karena bisa gitu ya. Itulah mengapa kita memang harus berhati-hati. Kayak kalau di grup keluarga tuh kan udah dari kapan tahu tuh kan hoax kemarin tuh. Dulu apalagi pas zaman pilpres, bahkan sampai sekarang tuh masih ada loh. Gue juga baru dengar di keluarga gue tuh masih ada yang masih ngomongin Jokowi Prabowo gitu. Come on, orangnya bahkan udah di satu posisi yang sama loh. Udah si lawannya sekarang udah di kabinetnya Jokowi juga gitu, udah gak ada oposisi, walaupun itu sangat mencederai demokrasi ya. Itu kalau anak-anak yang baru belajar politik tuh ngeliat kayak gitu kayak, lah gimana sih, perasaan harusnya ada oposisi, ada demokrasi, bla bla bla, buat apa ada pemilihan kalau ujungnya bareng juga. Cuma ya udahlah ya itu masih ada yang masih sensi masalah itu kan, udah lewat, udah bahkan udah satu kubu gitu orang-orangnya sekarang semua. Kenapa bisa gitu ya orangnya? Terus akhirnya kan jadi nyebar yang lain-lain, yang hoax segala macam. Walaupun kalau di, gue nggak tahu ya, di Indonesia udah pernah ada kasus penyebaran hoax yang berujung parah atau enggak ya, berujung jadi kacau kemana-mana atau enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu, karena kita kan orangnya gampang reaktif lah, orang kita tuh reaktif, apalagi di sosmed ya, di sosmed dan di WhatsApp gitu-gitu. Orang kita reaktif, terus jarang mau riset orang kita kan. Kalau udah dapat berita ini langsung disebar, bahkan langsung dipercaya. Mending kalau cuma dipercaya dia doang sendiri, langsung disebar biasanya ke yang lain, langsung dicerita-ceritain, langsung di forward, langsung kayak gitulah. Ini nggak menutup kemungkinan kan bisa terjadi juga hal ngeri kayak gini nih. Seingat gue juga pernah ada tuh di India apa di mana gitu, sampai ada orang dibunuh karena ada berita hoax gitulah. Gue juga lupa kasus tepatnya. Kan serem jadinya. Orang jadi ini ya, jadi bingung gitu, kayak kayaknya kita nggak butuh informasi sebanyak ini deh gitu. Lu suka mikir gitu nggak sih di dunia sosmed ini? Kayaknya kalau gua nggak tahu ada yang orang nggak setuju sama penjualan baju bekas atau thrifting, gua nggak masalah di hidup gua. Hidup gua berjalan terus, gua tetap nyari duit sendiri, gua tetap bergaul sama teman-teman gua gitu. Kayaknya kalau gua nggak dapet cerita soal apa ya kemarin ya, yang soal ribut-ribut boleh nanya agama atau enggak, gue kayaknya juga baik-baik aja deh. Di lingkungan gue sejauh ini nggak ada masalah sama orang-orang yang terdekat gitulah, yang penting-penting aja kan. Sama orang-orang yang menurut kita penting nggak ada masalah apa-apa gue selama ini. Tapi paling kalau informasi nggak sebanyak ini, gue nggak akan tahu kalau Aldi Taher nyiptain lagu sih buat
Nisa Sabian dan Nisa Sabian. Aduh, udah semingguan lebih nih nyangkut mulu lagu itu anjing. Walaupun sekarang udah ada untuk Deddy Corbuzier, ada juga yang terakhir Brother Kaesang. Nggak, tetap yang nyangkut di otak gue adalah Nisa Sabian. I love you so much, Nisa Sabian tetap semangat. Jangan sedih, hai Nisa Sabian, lebih baik kita baca Al-Quran. Oh God. Beliau tuh kenapa ya? Ini gue gak tahu sih, mungkin itu cara dia mengekspresikan. Ya gini deh, kita dari udah kehidupan manusia ini udah beratus-ratus tahun, dari abad ke abad. Kalau ada sesuatu yang baru atau dianggap beda, pasti diketawain awalnya. Ya mungkin ada yang akhirnya memang tidak jadi apa-apa, emang cuma goblok aja gitu. Cuma ada yang akhirnya kan ternyata dia menciptakan sesuatu, ternyata itu adalah revolusioner gitu. Ya mungkin kita bisa sekarang kita ngelihat Aldi Taher kayak gitu, kita ngetawain. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi 10 tahun, 15 tahun lagi. Siapa tahu emang goblok. Aduh ya Allah, lucu banget ya. Tapi itu hiburan banget sih. Lu merasa terhibur nggak? Gue sih terhibur banget sih. Gue baru inget gue sekali pernah kerja bareng Aldi Taher. Oh dulu waktu di Suca pernah dia bintang tamu waktu dia masih trio ubur-ubur, ingat nggak trio ubur-ubur yang Sony Wakwau? Dia, Bobby kan, satu lagi yang siapa sih? Itulah waktu dia masih trio ubur-ubur, gue inget pernah ketemu, walaupun ngobrolnya gitu-gitu doang. Cuman waktu gue ngerjain ini gue rusuh banget dah. Waktu gue ngerjain mana sih? Bentar ya. Oke. Waktu gue lagi ngerjain tarik gue pause dulu deh biar tidak mengganggu kalian. Oke. Waktu gue ada di program Ria Jenaka Milenial tuh di TVRI 2018 kalau nggak salah. Nah sempat jadi bintang tamu tuh sekali Aldi Taher tuh, ngobrol-ngobrol lah kami. Beliau kan waktu itu habis sembuh, dia kan habis sakit tuh, sempat sakit lama, gue lupa sakit apa lah, kanker atau apa gitu. Nah terus dia sempat nyeritain soal kayak dia sembuh tuh dari air, jadi kayak airnya bentuknya kayak kemasan aqua gitu, air dalam kemasan plastik, tapi katanya tuh airnya ada gue nggak tahu lah, kayak ada ionnya atau apalah, pokoknya bikin dia sehat dan bikin dia sembuh gitu. Ya gue sih dengerin aja ya, cuman gue nggak pernah percaya yang gitu-gitu masalahnya. Dan dia tuh cerita dengan, oh iya nih bro bener, yang kalau kayak macam dulu inilah power balance, kalau lu inget, kalau lu pakai gelangnya terus lu didorong tangannya atau apa tuh jadi seimbang gak jatuh. Nah dia sempat nunjukin kayak gitu tuh nih, tapi bedanya dia pakai air putih ini. Pakai air putih ini dia didorong apa lebih seimbang, apa lebih seimbang. Itu doang sih pengalaman gue berinteraksi lama. Terus itu ya udah, lalu dia muncul lagi kemarin kan waktu dia mau jadi presiden, atau dia mau jadi apa sih kemarin, itulah yang dia ada video klip Cintakan Membawamu Kembali ke Golkar. Aduh nggak tahu dah. Kayaknya selama dia nggak nyebar hoax, selama dia nggak aneh-aneh, walaupun kemarin walaupun aneh sih yang dilakukan ya. Walaupun waktu dia mau jadi presiden belakangnya ada logo Rolex, logo apaan, aneh sih. Tapi selama dia nggak lucu banget Bang Aldi nggak kriminal, nggak ngerusuh gitu, nggak apa nyebar hoax, nggak apa-apa lah. Kan yang dia nyanyiin kan Nisa Sabian I Love You So Much, nggak hoax kan, jadi ya udahlah. Cuma emang lucu aja. Iya tadi apa tadi gua? Iya gua kayak kita sebenarnya perlu nggak sih informasi sebanyak ini? Menurut lu perlu nggak dengan muncul dari
TV iyalah udah pasti. Kita nggak jarang nonton TV dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok, dari manapun lah sosmed-sosmed ini. Mungkin ada beberapa dari mungkin sehari lu bisa dapat 50 berita baru mungkin. Dari 50 yang benar-benar ngefek atau benar-benar kepikiran yang benar-benar pengaruh ke hidup kita, paling berapa sih? Ya nggak, menurut gue nggak nyampe 10 yang beneran gue concern banget dan gue ini lagi gue gali lagi, gue riset lagi, gue dalamin lagi nih apa sih berita tentang ini nih yang benar-benar ngaruh ke kita, dikit gue jamin. Tapi entah kenapa tuh ada aja refleks tuh nggak lo, kadang suka lagi bengong atau lagi ngobrol sama orang, nih gue sih ngerasain ya, ngobrol sama orang lagi di tempat umum, handphone kan biasa taruh meja nih, ngobrol terus kadang suka ada bunyi WhatsApp, terus lu angkat, lu balas bentar, tuk, 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 dah send. Kadang gue buka Twitter cuma scroll dikit, udah langsung tutup, lanjut ngobrol lagi. Ngapain scroll dikit itu ngapain sebenarnya? Nggak usah Twitter, kadang Instagram yang misalnya kayak apa, buka tak scroll dikit, lihat story 2 orang, tak udah tutup, ngobrol lagi. Aduh, itu nggak, gerakan nggak penting. Kadang tuh di luar informasinya kita kayaknya tidak butuh sebanyak itu, motorik kita tuh jadi muscle memory, tau nggak? Gerak-gerak, scroll ganti bentar, scroll tuh jadi muscle memory. Dan bahkan ya itu kayak cuma scroll 2 kali, lihat apaan sih, nggak penting banget. Ya gak sih, kayak cuma lihat apa, bahkan Twitter kayak cuma 2 kali scroll, set udah aja, lanjut ngobrol atau lanjut aktivitas lagi. Itu racun banget sih, kayak gue kayak ngerasa kadang-kadang ini nggak bener nih kayak gini gitu. Kayaknya nggak seharusnya kita begini gitu, kayak refleksnya tuh buka, malah kadang jadi pernah nggak lu ini, kayak lu tahu nih, oh gue mau ngapain nih di handphone, lu buka tak, terus lu kegoda ngeliat ada notifikasi di Instagram atau di Twitter, lu tuh buka Twitter, tak buka ini tak cek apa, tat, akhirnya lu lupa mau ngapain tadi. Awalnya di handphone lu mau ngapain, kayak ngapain tadi ya, jadi lupa. Ntar kayak gitu lagi diulang, lu pengen buka Twitter, buka Instagram dulu, buka cek apa, jadi malah terlalu dalam di Instagram, lupa di Twitter mau ngapain. Pusing gak sih? Tapi kadang merasa perlu juga, kadang merasa ada info-info yang kalau nggak karena sosmed nih kita nggak akan tahu nih info penting gini misalkan. Tapi kalau dipikir lagi banyak yang pusing dah gue, kayak love hate gitu loh, kayak lu nggak, kayaknya gue nggak butuh banget ya punya sosmed, tapi masih perlu deh, jangan dia habisin, jangan bisa dihapus atau jangan dipuasa banget gitu sosmednya, tapi kayaknya nggak perlu deh kebanyakan, pengen asik di dunia nyata dulu. Tapi seru juga nih buka ini gitu loh, dilema aneh kayak gitu yang jadi mengganggu pikiran gitu, kayak pengen full nggak megang handphone, tapi kadang ada aja mau tidur tuh kayak tai itu. Emang gue naruh handphone deket karena gue tahu saya sangat susah bangun kalau tidurnya nggak cukup gitu. Alarm di sebelah kuping aja kadang nggak denger, jadi gue naruh handphone deket karena pengen denger alarm. Nanti udah mau tidur, habis cek handphone, tak udah tidur dah. Dia merem bentar, belum bisa tidur, buka handphone lagi dikit, cek apa, Instagram, aduh nggak penting banget anjing. Buka Instagram kadang buka story, ngapain juga, gue juga nggak ada yang gue inget lagi story orang kemarin. Cek aja Twitter, cek kayak sampai, apalagi kalau udah makin malam, lu kayak udah jam 1, jam 2 gitu kan, makin di refresh udah semakin dikit tweet baru kan. Tweet baru udah makin dikit, makin itu aja, lu refresh paling cuma nambah 2 gitu tweet baru. Ya udah aja, tapi lu ya udah gitu aja terus lihat.
Lu scroll lagi, lu refresh lagi, siapa tahu ada yang apa gitu bisa. Nggak ada, padahal nggak ada, itu doang tweetnya. Kenapa ya? Gue yakin gak gue doang gitu, pasti semua pada sering ngalamin itu, kayak dia bengong apa udah mau tidur, udah merem, melek lagi buka handphone dikit, tak 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 tak. Kadang lu udah terlalu dalam main di handphone itu, di ini buka buka buka, terus lu liat jam kayak 00.45, sampai jam 1 dipasin. Lu pernah gitu? Gue sering banget tuh 45 sampai jam 1 deh, pas tak 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 tak, main-main handphone sampai akhirnya 1 lebih 6 gitu misalkan. Anjing udah jam 1 lebih 6, 1:15 bisa kali gitu. Tak 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 tak. Tahu udah 1:40. Pasin lah jam 2 tidur. Tak tak tak, tahu udah azan subuh. Iya enggak? Azan subuh, anjing udah subuh, udah taruh handphone, taruh, udah merem, udah merem, tidur, bangun siang nggak enak, pala pusing, badan pegel, tidur nggak enak gitu kan, beraktivitas. Aduh nggak mau lagi malamnya kayak kemarin lagi. Pas sudah sampai malam diulangin lagi persis kayak gitu, ya nggak? Tai banget ya siklus gitu ya. Ini emang masalah self disiplin sih. Kalau gue kayaknya gue punya masalah itu. Gue mengakui gue mendisiplinkan diri sendiri aja kadang susah gitu. Ada aja distraksinya tuh, ngapain. Sering banget gitu. Dan apalagi iyalah kalau besoknya santai. Apalagi kalau besoknya lu ada acara, misalnya lu tahu besok lu harus bangun jam 8 gitu, misalkan lu harus bangun jam 8. Udah siap nih, hitung-hitung tidur nih, berarti gue harus tidur. Kalau tidur 8 jam, jam 12 tidur masih oke lah gitu, jam 12. Ntar udah main handphone setengah 1, jam 1 masih oke lah tidur lah. Terus lu ngitung berapa jam yang lu punya untuk tidur, ya nggak? Kayak kalau gue tidur jam 1, bangun jam 8, berarti gue ada 7 jam. 7 jam masih oke lah, 7 jam masih oke, masih sehat lah, masih badan masih seger lah nanti bangun. Jam 1 lebih, udah mau setengah 2 berarti 6,5 jam masih oke lah buat tidur. Jangan sampai akhirnya lu meyakinkan diri lu sendiri kayak, sampai akhirnya sisa tinggal 5 jam waktu lu tidur, kayak 5 jam bisa lah tidur dan bangun seger. Aduh tai lah. Denial dan pembenaran dalam diri yang akhirnya merugikan diri sendiri. Kenapa gitu ya? Gue gak mau ngajak lu sih. Gue ngeyakin lu juga sih sebenarnya, cuma ya gue lah. Kenapa gue begitu ya? Sering merasa enggak, gue tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Besoknya gitu lagi. Anjing. Kayak lack of motivation kali. Sehingga bikin jadi males begitu ngulangin. Gak enak, gue tahu banget rasanya tidur cuma. Bukan masalah tidur cuma ya, lu mau tidur jam subuh pun, misalnya lu tidur jam 4, lu tidur jam 8 jam pun, bangun jam 12 tetap gak seger. Walaupun katanya kan yang pas kan 8 lah, 7-8 jam, tetap gak seger karena baru tidurnya jam 4 gitu. Lu tahu tuh gak enak, lu tahu tuh, aduh, selain badan pegel, kepala tuh kayak pusing. Terus lu jadi banyak hilang waktu tuh, kayak dari jam 12 ke bawah lu hilang, berarti kan lu gak beraktivitas apa-apa selain tidur. Iya, lu jam bangun lu digantikan dengan malamnya sampai subuh misalkan, tapi kan itu pun lu gak bikin apa-apa, lu cuma scroll. Tai banget ya, mencari info-info yang sebenarnya lu gak butuh-butuh amat gitu. Lu lihat 5 minute life hack gitu, atau 5 minute craft. Iya sih keren ya, kepikiran gini, bisa gini, tapi lu gak akan bikin juga itu seumur hidup lu, anjing.
Lu cuma lihat oh ini bagus ya, oh bisa ya cara motong semangka yang lebih bagus tuh gitu ternyata, oh cara ngupas jeruk yang lebih bagus kayak gitu. Nggak, pas lu ketemu jeruk lupa. Tapi lu merasa lu penting, lu tonton videonya 2 menit 4 menit lu tonton, lu relakan waktu tidur lu hilang. Anjing, ini zaman apaan sih kayak gini ya? Apakah ini masa depan yang kita idamkan 10 tahun lalu saat masih 2011 gitu, saat gue baru akhir-akhir kuliah? Apakah ini masa depan yang gue bayangin cuma just in my bed scrolling kayaknya enggak deh. Tai banget ya. Ini semua kan gara-gara tech company ini, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan didukung oleh perkembangan smartphone-nya kan, dari Apple, dari Samsung, Android, segala macam itu kan dari situ-situnya yang semua nyatu tuh, kemunculan startup sosmed dan perangkat pendukungnya menyatukan untuk membuat masa depan kita seperti ini. Shit, bisa sih kita ngubahnya, cuma gue ngerasa kayaknya gue kayaknya nih ya, gue nggak tahu sih ini omongan gue aja karena yang gue rasain sekarang, kayaknya kalau gue bukan bekerja di dunia ini yang gue lakuin sekarang ya, di dunia seni, dunia entertainment, entertainment, gue udah kayak kuya aja nih, gue bekerja di dunia entertainment. Yalah di dunia ini yang gue butuh promo lewat sosmed, yang gue bisa dapat duit dari sosmed, entah endorse, entah review, apalah segala macam, buzzer apa. Kayaknya kalau gue tidak butuh itu semua, gue tidak di dunia ini, kayaknya gue nggak punya sosmed dah. Kayaknya ya. Atau mungkin punya sosmed tapi mungkin Twitter doang gitu, atau salah satu aja. Kayaknya gitu sih. Gue nggak tahu dah. Gue ngerasa karena sekarang gue ya, lo bisa lihat sendiri, gue kan bukan tipe yang mengoptimalkan sosmed gue banget gitu. Gue tuh kadang kagum gitu, gue ngelihat Arif Muhammad Pocong tuh, dia kan mengoptimalisasi sosmed dia dengan baik sekali gitu. Semua yang dia masuk jadi besar, sosmed yang dia masuk jadi besar, interaksi dia dengan followersnya bagus kalau gue perhatiin. Kadang gue pengen kayak gitu. Dia benar-benar memaksimalkan, lagi zamannya apa, Twitter kan wah sampai juta-juta followernya, Instagram juga, YouTube juga jadi salah satu vlogger yang terbesar gitu, YouTuber yang terbesar. Maksimalnya gue pengen bisa kayak gitu, tapi nggak deh, kayaknya gue nggak di situ gitu loh. Padahal mungkin secara modal ada gitu, gue orang udah kenal gue dari, bukan dari sosmed misalnya karena nonton stand up, tapi karena nonton stand up dan gue punya sosmed, akhirnya sosmed gue jadi keangkat juga, akhirnya gue punya ada followers juga yang bisa gue, dalam tanda petik, bisa gue manfaatkan harusnya gitu. Tapi gue kayaknya nggak di situ dah. Kayaknya gue emang karena gue bukan gede di sosmed gitu, gue emang karena dari stand upnya, jadi gue senangnya di bagian stand upnya aja lah gitu, atau ya, jadi nggak kepikiran ke situnya. Jadi kayaknya gue nggak bisa deh terlalu yang interaksi banget segala macem. Aneh bener sih, kayaknya gue nggak punya sosmed sih, nggak perlu, nggak punya, dan nggak perlu sosmed sebanyak ini sekarang gitu. Gue merasa sekarang mengoptimalkan sosmed itu jadi bagian dari apa yang gue kerjakan juga gitu. Toh gue nggak tahu kedepannya bisa, kalau bisa ngasilin duit kan kenapa enggak. Jadi gue sekarang ya jadi bukan mau nggak mau sih, tapi ya udah gue lakuinnya se enaknya gue aja gitu, nggak ada paksaan juga gue harus misalnya harus upload foto tiap 2 hari atau tiap hari harus ada uploadan baru, nggak juga.
Walaupun itu mungkin yang bisa bikin followers kita, engagement kita, awareness orang-orang terhadap akun kita jadi makin bagus. Cuma kalau nggak ada, gue takutnya jadinya kayak jadi beban gitu. Misalnya gue membebankan gini, misalnya di Instagram gue 2 hari sekali harus upload foto gitu. Iya deh kalau gue misalnya nyetok nih udah foto bagus-bagus dan cerita caption yang bagus apa, tapi saat udah habis akhirnya jadi seadanya, paham gak? Jadi yang penting ada nih, karena gue udah punya target, yang penting ada. Akhirnya kan jadi kayak TV juga gitu. Di orang suka di sinetron ini, ya udah dipanjang-panjangin ceritanya, jadi dipanjang-panjangin, karakternya diada-adain gitu, dibikin biar seru aja, biar terus nih, biar stay di sini. Makanya akhirnya muncullah di TV-TV settingan. Ya nggak, lu kira settingan tuh muncul dari apa? Semua dari penonton gitu. Karena ada yang nonton, karena ada yang suka, akhirnya dilakukan dan diulang-ulang. Dia ngelakuin ini, penonton suka, diulang-ulang. Bahan yang nggak ada, ya udah disetting aja biar ada bahannya. Kayak gitu. Dan ini juga terjadi di YouTube gitu. Nggak cuma di Indonesia ya menurut gua. Banyak juga YouTube yang akhirnya karena algoritma, katanya sekarang algoritma YouTube tuh kan harus, lu kalau nggak tiap hari, udah lu kelar sama yang lain gitu, kalah sama yang lain. Akhirnya biar ada tiap hari, gimana? Kalau bisa nge-vlog gitu kan, nggak tiap hari dia pergi misalkan atau di rumah doang, akhirnya dia ada-adain. Iya kalau orang yang emang basicnya jago gitu, dia tahu dia mau bikin apa, dia tahu dia bisa storytelling yang bagus, dia bisa bikin cerita yang bagus dari walaupun dia cuma di rumah. Tapi kan ada yang akhirnya aduh gue harus ada konten nih, ngapain ya, akhirnya dalam tanda petik sampah jadinya kontennya, atau jadi diada-adain settingan. Kayak gitu awalnya menurut gue, settingan muncul tuh, jadi diatur di stage gitu, karena kebutuhan tiap hari harus ada terus. Makanya gue berusaha menghindari kayak gitu tuh. Gue pengen jadi konsisten, pengen ada terus, tapi saat adanya itu sudah tidak ada, terus masa gue harus bikin apa? Ya sekarang gue kan di YouTube nih dari awal tuh review mainan. Karena waktu itu gue lagi sering-seringnya. Gue udah 3 tahun, mungkin 4 tahun terakhir udah sangat jarang sekali beli. Bisa setahun sekali, bisa setahun gak ada. Kayaknya tahun lalu 2020 gue kayaknya gak ada beli mainan. Ada gak ya? Gak tahu dah. Makanya gue mikir, kayaknya gue pengen tetap mengeluarkan isi kepala gue di YouTube juga gitu. Jadi gue kayaknya akan nggak cuma mainan doang nih, karena mainan pasti habis gue. Karena selama ini kan gue nge-review mainan sendiri, nggak disponsorin siapa-siapa. Mainan yang gue beli sendiri, ada masanya pasti akan habis. Makanya gue mikir mungkin kedepannya YouTube gue nanti tidak hanya tentang mainan isinya. Karena kalau mainan habis, masa gue nggak boleh berkarya lagi di channel gue sendiri? Jadi mending gue nanti, mungkin gue udah rencana sih, tapi ya tau lah, rencana gue kan kadang nggak dieksekusi. Ya maksudnya gue akan berencana biar YouTube gue tetap jalan, nggak perlu menunggu ada mainan, gue ingin bikin yang lain. Jadi ya selain mainan lah yang gue suka, kayak tentang stand up atau yang lain. Tentang mainan akan tetap ada, cuma mungkin nggak akan jadi yang utama. Kayak gitu lah, entahlah. Karena gue menghindari banget jadi beban, ngelakuin sesuatu jadi beban. Kecuali emang lu udah dibayar untuk itu ya udahlah. Tapi kalau enggak kan nggak usah ngoyo gitu. Gue nggak mau. Gue nggak bilang ini paling benar sih cara jalan hidupnya, tapi nggak mau terlalu ngoyo aja. Gue nggak takut sih, kayak nggak mau, udahlah slow aja gitu. Yakin aja ada, kalau emang buat lo nih akan nyampe buat lo juga gitu, soal rezeki atau yang lain gitu. Tapi nggak mau terlalu bukannya tidak berusaha sama sekali, tapi tidak ngoyo, nggak ngotot. Itulah kurang lebih. Oke, saya mau lanjut baca email. Yang mau ngirim email bisa ke podcastbiarlega@gmail.com. Wis.
Mantap nggak suara buka kaleng? Ini email bulan January 22. Numpang curhat biar lega part 2. Duh, panjang banget. Oh, dia udah pernah. Coba dia bahas apa kemarin? Bercandaan sefrekuensi lalaya. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Sorry harus kirim email lagi. Thank you ya, emailku yang kemarin udah dibacain di edisi sembuh dan dikasih solusi yang menenangkan dan ngadepin. Masih dengan masalah yang sama bang, bosen ya? Iya aku juga bosen bang, berasa kayak sinetron aja ya bersambung masalahnya. Hari ini aku ada drama chicken strips ya, gara-gara itu chicken aku sama temanku lagi makan bareng kita rebutan. Gara-gara temanku salah ambil chicken dia. Dia makan dibungkus punyaku dan punya dia sendiri. Nggak sengaja sih, akhirnya setelah ketahuan kita sempat berseteru. Setelah ketahuan dia yang salah, ketawa ngakak dong dia dan aku juga. Nah masalah lagi berseterunya kita dan bercandanya dan ketawa ngakak kita itu jadi masalah lagi. Dibahas di rapat karena bercandaan kita nggak kekontrol. Dan ini lebih parah karena disebut nama bang di rapat. Terus teman kita segeng kena semua. Ya emang kita lagi istirahat dan makan bareng. Ya gimana caranya ya bang biar kita bisa mengontrol itu bercandaan biar gak jadi masalah mulu. Bosen juga masalah yang sama. Rasanya seperti kita tidak boleh bahagia di tempat kerja. Apa ini tempat kerja gak cocok buat aku? Ya mungkin bener gak cocok kali. Tapi jujur aku buat aku nyaman dan betah di tempat kerja ini teman-teman segeng ini. Di antara teman-teman yang gak suka sama kita bahkan kadang atasan subjektif, gak adil, dan sering sentimen sama aku. Belum lagi masalah-masalah lain. Keberadaan teman-teman segeng ini bisa saling menguatkan, saling bantu, dan saling mengingatkan dan menyayangi. Buat aku, mereka udah lebih dari sahabat, tapi udah menjadi saudara. Aku bersyukur ada mereka di hidupku. Tapi masalah yang sama juga terjadi lagi dan lagi. Thank you bang udah nyediain tempat buat curhat. Kalau bahas sama mereka pasti bilangnya udah gak penting. Biarin aja gak usah didengerin dan dipikirin. Tapi aku gak bisa cuek itu ternyata. Syukur-syukur kalau bang Gilang ada masukan untuk cerita aku tadi. Seneng bang dengerin podcast yang edisi sembuh. Semoga selalu sehat bang Gilang dan hari-harimu menyenangkan. Maaf ya curhatnya panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ya? Ya kayaknya emang lingkungan kerjamu aja kayaknya banyak yang aneh, banyak yang gak seneng sama ngeliat orang seneng gitu. Tapi selama menurut gue lu ada temen yang emang masih cocok, masih bisa bikin lu waras di tempat kerja, menurut gue ya udah sih bertahan aja. Yang lain-lain nanti aja gitu urusannya. Kayaknya masih bisa lu bertahan di kantor itu dengan segala keanehan orang-orang lain yang sering bahas lu di rapat atau apa keganggu sama bercandaan kalian. Yang penting masih ada yang bikin lu waras menurut gue ya. Apalagi kalau kerjaannya lu seneng, gajinya juga menyenangkan, menghidupimu dengan baik, ya udahlah ditelan aja lah. Nggak ada yang sempurna di dunia ini kok. Lu mau cari yang bosnya enak, tempat kerjanya enak, nggak ada yang ngomongin temennya baik, gajinya bagus, nggak ada tempat kayak gitu. Oke lanjut, jangan baca alamat email. Halo bang, mau cerita biar lega, aku cowok umur 20 tahun tinggal di Jakarta. Kemarin aku baca artikel di internet yang bilang payudara kiri perempuan biasanya lebih besar dari yang kanan. Ini aneh buat aku, soalnya pacar aku payudara kanannya lebih besar dari yang kiri. Aduh anjing, ini bikin aku khawatir. Soalnya aku inget mantan pacarnya cewek aku itu kidal, yang artinya tangan kirinya lebih aktif dari yang kanan. Yang artinya pacar aku bohong kalau dia masih perawan, tapi nggak apa-apa lah. Aku itu pengguna tangan kanan, menulis dan makan pakai tangan kanan. Tapi selama pandemi aku sadar bahwa aku bisa menggunakan kedua tangan aku sama baiknya ketika aku coli. Kalau aku nulis aku capek, aku istirahat. Ketika aku coli aku capek, aku ganti tangan. Aku juga mau cerita tentang teman deket aku namanya Irawan Dwi Septanto. Dia gay dan dia gak mau ngaku kalau dia gay. Suatu saat aku nyoba labrak dia dan nyoba buat dia ngaku kalau dia gay. Dia marah sama aku terus gak ngobrol sekitar 2 tahun. Tapi sekarang aku rasa kita udah gak apa-apa soalnya kemarin kita match di Grindr. Makasih Bang Gilang udah bacain.
Lu ngelucu ya ini ya di 3 paragraf ini ya ceritanya, ya nggak? Gue tahu nih lu ngelucu aja nih, lu kayak nulis beat, ya kan? Nggak, kurang oke. Sakit hati nggak lu digituin? Nggak ya, ya udah deh. Cerita aja bang, nama nggak usah dibacain. Permisi bang, gue mau cerita. Gue ini kan masih SMA, terus lagi deket sama adik kelas gue. Kemarin gue ke rumahnya ngasih martabak kesukaan dia gitu. Nah, tapi kayaknya adik kelas gue ini belum pernah pacaran atau dilarang pacaran. Gitu bang. Jadi kemarin gue gantungin aja di pagar. Udah kayak Gojek lu di masa pandemi. Naruh makanan ditaruh di pagar. Nah dia sih udah nerima aja. Cuma dia ngelarang gue buat ngirimin dia lagi. Karena takut diinterogasi sama keluarganya. Terus tadi pagi gue chat gak dibales. Terus gue nanya lagi sorenya katanya dia gak boleh bales chat dari gue bang. Sekarang apa yang harus gue lakukan? Malah masih pandemi gak bisa kemana-mana. Masa pupus gitu aja bang? Oke lah kalau dia dilarang nerima cowok di rumahnya. Oke lah kalau dia dilarang pacaran. Aduh sorry. Atau dilarang deket sama cowok dulu. Tapi kalau dilarang balas chat tuh gimana ya? Emang HP-nya dipegang sama orang tuanya? Hah? Orang tuanya ngelihat setiap ada bunyi WhatsApp masuk, treding. Siapa tuh yang masuk WhatsApp-nya? Si cowok itu ya? Coba Bapak lihat dulu. Apa kayak gitu? Gak masuk akal dong. Kalau gak boleh masuk rumah, gak boleh pacaran masih masuk akal, masih bisa ditahan ya. Tapi kalau gak boleh balas chat dari orang tertentu, dia di-clone WhatsApp-nya di handphone bapaknya juga. Curiga gue emang itu alasan ceweknya aja, emang ceweknya gak mau sama lu. Iya dong, bener dong gue. Oke gitu aja bang, thank you udah dibacain, sehat-sehat terus bang, walau udah pernah kena. Justru gue udah kena, gue santai bro. Lanjut. Jangan judge punya mental health gara-gara kuis Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bang, aku ini angkatan yang baru lulus dan emang sekarang baru mulai masuk dunia kerja. BTW aku kuliah jurusan pendidikan dan keguruan. Jujur aku suka banget ngajar. Bahkan dari dulu aku emang sadar kalau aku suka ngajar. Ya meskipun saat ini banyak banget rintangannya, tapi ngajar tetap aja bikin bahagia. Tapi bang, masuk dunia kerja berbanding lurus dengan tekanan eksternal lain kan ya. Udah hampir 1 tahun ini aku ngerasa ada yang salah dengan diri aku sendiri. Aku sering ngerasa gelisah dan khawatir sampai nangis-nangis gak jelas. Sering juga gak makan dan gak tidur gara-gara banyak banget pikiran yang sedang berkecamuk di kepala. Awalnya aku pikir itu gara-gara saat itu aku lagi masa skripsi aja, tapi jadi banyak pikiran. Tapi ternyata udah lulus juga malah makin sering dan emang semakin parah. Sampai akhirnya 2 hari lalu aku memutuskan ke psikolog karena omongan abang tentang jangan judge diri kita punya mental health hanya dari kuis-kuis di Facebook aja, jangan sangat nempel di kepala. Dan emang ke psikolog bukan berarti kita gila, ada kalanya kita butuh persepsi dari orang yang memang berkompeten di bidangnya. Pas konsultasi dan digali kenapa aku sampai bisa segelisah itu, ternyata semuanya karena aku mungkin merasa sangat terkejut dalam tanda petik dengan dunia kerja. Katanya aku terlalu conforming sama orang lain. Hal itu terjadi karena saking inginnya aku diakui dan diterima oleh mereka, akibatnya kita malah melupakan diri kita sendiri. Dan berdasarkan analisis psikologis itu, aku memang punya kepribadian yang kuat. Jadi antara kepribadian dengan apa yang dilakukan bertolak belakang. Oh, jadi lu membuat kepribadian baru di depan orang-orang ya. Setelah konsultasi jujur rasanya plong banget. Akhirnya ada pencerahan atas segala keruwetan yang terus ada di kepala. Aku pun banyak dikasih saran untuk berbagai hal yang emang perlu dianalisis sebagai bahan refleksi. Pas konsul juga aku disuruh untuk melakukan hal yang emang bikin emosi gampang tenang. Salah satu itu adalah dengerin podcast. Tanpa sadar aku pas lagi nangis-nangis gak jelas itu, aku selalu dengerin podcast biar bisa tidur. Rasanya kayak ditemenin ngobrol aja gitu. Setelah aku inget-inget, kadang dengerin abang lagi menggerutu atau kesel sama keadaan yang sedang terjadi bikin aku sadar bahwa gak apa-apa kok ngerasa kesel atau marah, itu emosi wajar dan gak usah denial. Meskipun aku belum menghilangkan segala kegelisahan ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak bang untuk omongan yang jangan asal judge kita punya mental health. Itu nempel banget di kepala, haha. Ngomel-ngomel dan demotivasinya mohon ditingkatkan kuantitasnya ya, soalnya aku suka, haha. Sehat selalu ya bang. Ya oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah merasa podcast ini ada gunanya dikit lah untuk nemenin tidur atau dengerin segala macam.
Walaupun gue sendiri juga belum pernah sih meriksa mental health gue seperti apa. Kayaknya gue kacau sih isinya nih. Cuma menarik ceritanya, menarik. Tapi ya itu hal yang sudah terjadi sehari-hari nggak sih lu? Kalau di deket di tempat atau di lingkungan yang orang-orangnya sangat nyaman, lu akan keluar lu aslinya kayak apa. Lu lu ya udah lu nyaman dengan diri lu sendiri tanpa ada, ya mungkin ada sedikit yang lu topengnya ada sedikit, mungkin topeng kepribadian, tapi tetap lu sangat nyaman 90% keluar lah kepribadian asli lu. Cuma di tempat-tempat yang lu nggak akrab-akrab banget gitu, kayak di kantor, di lingkungan baru segala macam, mungkin asli lu cuma keluar 50%, bahkan mungkin kebanyakan palsu lu gitu yang keluar. Kayak itu marak terjadi sih di pergaulan kita. Dan susah juga sih kalau lu emang kan bilang ya udah jadi diri sendiri aja, pede aja. Enak kalau ngomong, cuman emang susah. Kadang kita jadi pengen kelihatan baik, nggak pengen kelihatan baik, emang baik, emang dasarnya orang baik ya baik aja ya. Pengen ya mungkin nggak palsu tapi nggak keluar lah yang asli lu sebenarnya. Emang dibutuhkan kadang-kadang kita memberi topeng sedikit gitu kalau di satu lingkungan. Kayaknya kita sudah punya perlingkungan tuh ada topengnya ya nggak? Kalau udah tahu, oh kalau ke lingkungan siang ke sini gue pakai topeng ini, ke lingkungan ini kita pakai topeng ini. Udah ada kayaknya, kita udah nyiapin topeng masing-masing untuk tiap lingkungan. Lanjut, perihal karir. Dear Bang Gilang, tanya dong Bang, apakah kita kerja harus sesuai dengan jurusan? BTW aku lulusan teknik informatika dan kerjaanku sekarang lebih kayak public relation gitu mas, dan aku nyaman aja. Nggak harus menurut gue. Kuliah sebenarnya yang lebih utama selain jurusannya ya. Tapi tergantung sih, kalau kayak kedokteran ya emang udah pasti lu belajar itu ya nggak boleh salah karena nyangkut nyawa orang. Tapi kayaknya menurut gue kalau yang lain tuh selain emang pelajarannya, selain karena bidangnya, tapi adalah di kuliah lu belajar nyari data, lu belajar bikin laporan, itu kan bagian dari pembelajaran tuh, belajar organisasi, belajar kalau diskusi tuh kayak apa yang bener, berteman tuh kayak apa. Itu juga pelajaran yang kita dapat di kuliah di luar bidangnya beneran, yaitu jurusannya gitu. Jadi menurut gue nggak sesuai jurusan nggak apa-apa banget, karena pasti akan kepake kok. Ilmu di jurusan lo pasti akan ada kepakainya. Tapi kalau lihat teman aku yang satu alma mater terus jadi programmer tuh kayak merasa insecure gitu. Soalnya kan gue nggak bisa apa-apaan. Pas kuliah kayak merasa salah jurusan gitu dan merasa itu bukan gue deh. Nah, apa aku harus belajar lagi di bidang informatika ya Bang? Kalau dirimu kerjanya nggak bidang informatika ya nggak usah belajarin lagi lah. Ya dong. Walaupun itu jurusan kuliah, tapi kan di kerjaannya belum butuh. Kalau nggak butuh-butuh amat, menurut gue nggak usah didalamin lagi. Tapi BTW kepribadian aku kan ENTJ. Aduh, saya tidak paling mengerti nih kepribadian ENTJ, apalah, PLKJ, STMJ. Wes, komik banget gak sih? Jadi untuk jadi kaya di bidang programming kayak nggak cocok gitu Bang. Apakah aku salah jika sebenarnya aku lebih pengen belajar di PR? Nggak salah, udah saya bilang dari awal tidak salah. Karena kadang emang kita nemuin yang kita suka tuh di tengah-tengah kuliah gitu. Ternyata pas di tengah-tengah kuliah udah milih jurusan kan, baru ternyata gue lebih suka kesini deh. Karena di kuliah lu bisa aja nemuin hal baru. Belum lagi di dunia kerja lu nemuin lagi hal baru lagi. Bisa jadi beda lagi. Jadi menurut gue nggak apa-apa, karena pasti akan kepake ilmu kuliah, baik ilmu jurusannya ataupun ilmu yang tadi gue bilang tuh kepake nanti, tenang aja. Thanks a lot Bang, best regards, Dwi Ratnasari. Keraguan judul emailnya. Pertanyaannya gini doang, Bang apa kabar? Gue pengen kuliah keluar kota Bang, gimana ya? Bang apa kabar tanda tanya. Gue pengen kuliah keluar kota Bang, tanda tanya.
Gimana ya? Habis gimana ya malah tidak ada tanda baca apapun. Harusnya gimana ya baru tanda tanya. Ini gue pengen keluar kota bang, tanda tanya. Pertanyaannya apa? Gue pengen kuliah keluar kota bang. Gue pengen kuliah keluar kota bang. Yang mana gue tahu lu mau pengen mana gue tahu lu pengen keluar. Mana gue tahu lu pengen kuliah keluar kota apa enggak? Kok nanya gue? Terus gimana ya, gue tahu paham maksud lu, gue pengen kuliah keluar kota gimana apanya, kan bukan gue yang bayarin kuliah lu, terserah lu dan orang tua lu dan kemampuan finansial lu lah, atau kemampuan otak lu. Aneh, 2021 orang aneh masih ada lu main nama Anissa Sabian, I love you so much. 2021 hilang teman, jangan bacain email ya. Ini email tanggal berapa nih? Udah Februari nih, Februari 2. Hai bang, kayaknya email gue ini bakalan panjang banget deh. Gue anak kelas 12 madrasah aliyah yang galau mau kuliah di mana. Mau cerita aja sih, gue tuh semenjak kelas 10 punya tongkrongan yang isinya tuh campur cowok cewek. Kayak 4 cowok 3 cewek gitu. Nah sialnya, sebagaimana orang bijak berkata, jangan suka sama temen tongkrongan lu. Ntar lu hilang gebetan sama... jangan suka sama temen tongkrongan. Ntar lu hilang gebetan sama hilang sahabat. Gue tuh suka sama salah satu cewek di tongkrongan gue itu, tapi doi malah sukanya sama cowok temen tongkrongan gue. Nggak tahu ini bener apa enggak bang. Kalau gue suka ke cewek terus doi malah jadi nama yang lain tuh, gue tuh suka ngejauhin dia dulu, kayak beneran ngejauh gitu. Soalnya kalau gue suka cewek tuh gue ibaratin gue kayak junkie ke narkoba, adiksi. Kalau mau berhenti harus ngejauhin dulu hal yang bikin kecanduan, dalam hal ini cewek. Nah, udah nih, gue udah move on dari si mantan gebetan gue ini. Itu tuh kayak 2019-an. Nah, 2020 kita tuh biasa lagi. Kayak bercanda-bercanda lagi. 3 bulan terakhir, 2020, si mantan gebetan gue jadian sama cowok umur 20-an. Dan kayak hilang aja gitu. Yang biasanya kalau gabut ngechat gue, sekarang gak ada. Kayak gini, yang abis manisnya pada dibuang. Gue juga jaga jarak. Akhirnya dari kita 3 bulan terakhir 2020 sampai hari ini gak ada kontak sama sekali. Doi left grup WhatsApp tongkrongan, dan emang grup itu jarang banget ramenya. Biasanya kalau ada wacana main aja rame. Nah, udah berminggu-minggu nih grup sepi-sepi aja. Gue sih curiganya ada grup baru yang gue gak di-invite. Bodoh lah. Soalnya tadi siang pas di email ini gue tulis, semua temen tongkrongan gue tuh kayak bikin photoshoot gitu rame-rame, dan gue gak dapet kabar apa-apa dari mereka. Fuck lah, gue masih dianggap gak sih di sana? Tapi gue yakin sih mereka ada grup baru tanpa gue. Makasih ya bang udah dibacain. Kalau ada komentar tentang gue silakan. Semoga semua yang direncanakan terwujudkan. Best regards. Yang pertama, kalau emang diantara semua tongkrongan itu ada yang beneran temen lu, dia akan tetap jadi temen lu, no matter what happen. Mau lu digomongin di grup, walaupun lu gak diajak atau apa, pasti akan jadi temen lu. Tapi kalau emang gak ada, ya berarti emang semuanya udah gak mau temenan lagi sama lu ganti temen aja. Terus ingat, yang kedua, lu jangan, yang sering gue ingatkan juga kepada orang-orang di sini dan kepada diri gue sendiri, jangan terlalu pusingin sama hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Ya, isi otak temen-temen lu itu lu gak bisa lu kontrol, kecuali lu Profesor X gitu, atau lu Wanda Maximoff, nah lu bisa ngontrol tuh. Tapi kalau lu bukan kedua orang itu, nggak bisa, lu nggak bisa ngontrol mereka. Yang bisa lu kontrol adalah sikap lu terhadap sikap mereka. Oke? Jadi lu yang lu kontrol itu aja. Lu mau sebel, udah sebel, tapi udah nggak ada gunanya juga. Mereka asik dengan grup barunya, misalkan lu sebel, mereka lanjut dengan hidup mereka, lu sebel, rugi dong di lu. Jadi ya udah, mending sebelnya dikit aja, lanjut aja kehidupanmu, mikirin kuliah mau di mana. Ntar kalau cewek ketemu lagi nanti di kuliah, walaupun kuliahnya online ya sekarang ya, sulit ya, tapi ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin teman-temanmu ini. Oke? Chill. Udah berapa lama nih? 54 menit terakhir kali ya. Email terakhir. Jangan sebut email ya kak. Kirim pertama aku malah nyebut nama. Gimana?
Jangan sebut email ya kak, kirim pertama aku malah nyebut nama. Ketik email sambil dengerin yang rute. Oh gue nyebut nama. Oh ya oke. Plat A nggak selalu kalem sih. Ayahku kalau bawa mobil jarang kalemnya. Yang nggak kalem biasanya pribumi yang udah apal jalan dan lubang jalan. Yang nggak kalem. Oh. Jadi ingat zaman kuliah di Serang sering main ke Anyer, Curug Putri juga seru kak. Oh iya, kak almarhum KGB Cilegon bukan Serang. Satu alma mater sama aku kuliah di Serang. Adiknya sih yang seangkatan sekelas. Oh iya ya. Gebi di Cilegon ya. Gue lupa soalnya Gebi itu di mana. Cilegon atau Serang. Cilegon tuh yang lebih jauh kan, yang lebih deket ke Anyer. Al-Fatihah buat Gebi. Baru banget aku balik dari kampung karena kakek meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas mau balik ke Tangerang, itu mobil yang plat sana memang jarang ngalah pas mau naik kapal. Oh, di Lampung ya. Aku dan keluarga dalam mobil cuma bisa bilang, pribumi, wajar. Padahal ayahku pun orang sana asli. Tapi kalau nggak buru-buru ya ngalah aja. Sebenarnya naik kapal Merak Bakahuni selalu sepi selain mudik lebaran. Dan itu kapal nggak bakal berangkat duluan, nggak bakal ditinggal karena penumpang pun nggak penuh. Selamat bertambah usia ke-32, kakak si suara adem, aku pun bentar lagi 23. Saya 32 bukan 33. Sehat-sehat Kak Gebas dan keluarga. Salam dari Tangerang. Oke, terima kasih banyak. Dah, email terakhir ya. Berarti email terakhir itu tanggal Februari 13. Wait. Terakhir, salah. Februari 11 email terakhir. Terima kasih banyak yang sudah email dan sudah mendengarkan. Akan segera saya upload langsung. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Jaga kesehatan dan kewarasan di masa-masa ini. Oke? Semoga selalu aman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.